momen putus paling absurd. Sebenarnya gak bisa dibilang putus banget sih, cuman pada saat itu gue gak bisa nyampein jenjangnya apa, SMP ke SMA kah gitu. Tapi pokoknya antara dua jenjang itu kita tuh gak jalanin hubungan banget, tapi emang yang menggatal dan awal ngebuka jalan untuk PDKT itu gue gitu. Dan ya dan lo tau gak sih suatu hal yang ketika orang bisa jalan dan ngebuka jalur PDKT lancar banget itu apa? Ya karena orang yang dia deketin itu ngebuka pintunya itu juga gitu. Dan ya aneh, perjalanan PDKT-nya tuh lancar-lancar aja, mulus-mulus aja gitu. Dan dia fast respon, dia apa ya, aktif juga lah, nyari topik obrolan, dan bahkan ya balas secepat itu juga tadi gue bilang. Dan ya gue nangkepnya dia juga nyaman-nyaman aja, aman-aman aja gitu. Gue deketin, tapi ternyata gongnya adalah sedekat kayaknya nggak nyampe sebulan. Cowok ini tuh bilang sama temen deket gue, dan lucunya temen deket gue ya temen deket bilang bahwa kok kalau inget dan temen deket gue tuh bilang bahwa cowok ini nanya, si Nobita tuh kenapa sih dulu tuh kan chattingnya tuh di aku bilang deh aplikasinya apa ya? Kenapa sih dia ngechat gue mulu, ngechat teks gue terus gitu. Pokoknya kayak dia tuh nyampein yang seakan-akan intinya cowok ini tuh risih kalau gue teks dia gitu. Terus gue kaget dong, sampai nanya, serius? Karena ya lo tau gak sih respon cowok-cowok yang mau sama lo dan welcome sama lo, ini berlaku kalau misalnya lo yang menggatal duluan ya gitu. Dan ya pokoknya gitu, gue kaget aja kayak kayaknya fine-fine aja deh ya. Pokoknya gue kaget, lo tau kaget gak sih gitu. Terus sejak temen gue ngomong kayak gitu, gue jadi yang kayak lo gak ngerti dong. Gue langsung malu, terus gue langsung trying to cuek sama dia, walau ya mungkin awal-awal gue gak langsung to the point, tapi kayak cowok itu lama-lama sadar sama dry text yang gue, kecuekan yang gue di teks tersebut. Yang padahal sebelumnya gue tuh yang paling excited, padahal tuh gue paling aktif, paling excited banget di obrolan tersebut gitu kan. Tiba-tiba gue langsung kayak balas cuknya, bahkan cuek banget. Dan beberapa hari setelah dari ke teks gue, mungkin dia ngerasa kali ya, gue tau gak sih rasanya kayak tiba-tiba dideketin orang, terus orang itu intens banget komunikasi sama lo, dan tiba-tiba komunikasinya jadi garing, dry text, or cuek gitu. Itu tuh berasa banget, gue ngerti cuy itu berasa. Dan justru dia tuh yang malah memborbardir pertanyaan-pertanyaan ke gue kayak, lo kenapa bla kayak gitu, dan kenapa gue bisa seperti itu. Terus gue kayak anjir, lo gak berasa ngomong apa-apa kah ke temen gue, dan terus kayak lo gak ngerasa say something yang kenapa lo bisa kayak gini gitu loh. Dan ya akhirnya gue menyampaikan dong, anjir malu banget lagi, kayak bukannya bilang sama temen gue kalau misalnya itu berisik, gue langsung terpikir itu risih kan dikatain sama gue, makanya gue kayak berusaha menjauh, nolongin lo nih gitu. Akhirnya lucu sih anjir. Udah pokoknya
ya walaupun pada saat itu dia kayak ya nggak ngaku lah anjir, tapi kayak dia trying to holding me anjir, enak gue. Dan ya dia kayaknya nyampein waktu itu kalau itu nyaman gitu. Tapi udah guys, gue tahu diri aja gitu. Gue nggak betah sama kepalsuan lo, dan kalau nggak nyaman ya forward gitu. Itu dan guys, itu nggak bisa dikatakan putus karena kita bener-bener jadian, tapi kayak di sekolah itu kayaknya yang paling berkesan banget di antara semua cowok yang gue suka dan gue berani gatal itu ke dia doang. Dan yang gue dapet respon baik, respon positif ya, sebelum gue tau kalau itu palsu, itu cowok itu doang kayak gitu. Sebenarnya di sekolah itu ada beberapa cowok yang gue suka, tapi gue kayak gak yang menggatal banget. Berarti gue menggatal aja dong. Gue gak menggatal samsak, tapi kayak untuk mengagumi aja kayak gitu. Gitu sih. Oh, dan lucunya setelah gue lulus berapa tahun dan kita udah gak ketemu lagi, gak dalam sekolah yang sama, dia sempet kayak coba hubungin gue dan trying to flirt with me, tapi gue kayak bisa aja karena kayak gue tuh sakit hati banget anjir. Kayak bisa-bisanya lo bersikap baik, ngasih respon yang baik dan seolah kan gue udah terang-terangan mau sama lo, tapi lo tuh gak mau ternyata sama gue. Itu tuh kayak sakit banget sih. Terus kayak itu tuh keinget-inget banget sakit hati, dan gue itu jadi tolak ukur gue buat kayak jangan pernah deketin cowok duluan. Maksudnya sekarang kan zaman media sosial ya, tapi gue gak ke semua cowok sih. Gimana sih ya, mungkin kalau deketinnya dalam arti just a friends kayak zaman media sosial, gue tuh kalau misalnya suka banget sama orang, tapi gue tuh nggak yang berani gatal sih. Cuman kayak gue kalau udah di tahap yang gue berani add a friends on media sosial with him, itu gue akan start duluan gitu. Itu pun gue perlu waktu yang mikir lama banget, dan gue butuh dorongan dari temen deket gue gitu. Kalau temen deket gue nih ya, dia pasti bakal dukung aja sih gue untuk ngecekil, tapi gue nya tuh kadang selalu normal mind gitu sih. Alasan gue buat kayak gue juga pernah bilang bahwa kayak ada kan konten yang kalau cewek confess duluan ke cowok tuh nggak apa-apa nggak. Terus gue bilang di situ kan sebenarnya nggak apa-apa, kayak gue berusaha netral. Tapi menurut gue pribadi Indian, gue bilang itu kenapa-napa gitu, dan jangan gitu. Menurut gue untuk confess, untuk kalau deketin cowok, jangan based on my life experience gitu. Meskipun Indian cowok itu mau sama lo, cowok itu akhirnya ngejar lo balik, terus say sorry for what you've done. Kayaknya pikir 2 kali lagi bahwa kayak kita perempuan masih banyak berbagai hal baik yang bisa lo kejar selain cinta. Bahkan kalau lo sekarang lagi di masa teenagers, lagi masa 20s yang tuh lagi sebenarnya lo tuh tahu hal apa yang seharusnya dikejar, career development, self improvement gitu. Terus high values yang harus lo targetin, lo dapetin gitu. Masih banyak banget guys, girls, yang bisa lo kejar-kejar banget selain percintaan itu sendiri. Kayak gitu. Dan buat cowok itu masih banyak, udah ngasih lesson learns yang banyak banget apalagi tentang cinta. Bahwa gak semua orang yang kelihatannya mau
kalau nggak semua orang yang ngasih. Si response or